Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Fitri dan teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi presentasi kelompok kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hyang Kaisar Agung Aladin, selaku moderator presentasi hari ini. Dan rekan-rekan saya Mariam Herani dengan NIM C1B024116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramwati dengan NIM C1B024132. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM C1B024154. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zakia Harahap dengan NIM C1B024170. Perkenalkan, nama saya Aulia Suciranda dengan NIM C1B024029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zikir Rahman dengan NIM C1B024130. kali ini kami akan mempresentasikan topik tantangan dan kebutuhan manajemen sumber daya manusia tahun 2025. Materi pertama akan dijelaskan oleh Zikri. Kepalanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tantangan dalam MSDM. Dalam dunia kerja saat ini, perusahaan sering mempekerjakan orang dari latar belakang budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola karyawan, karena setiap individu memiliki cara berpikir, cara berkomunikasi, serta nilai dan kebiasaan kerja yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu menerapkan cara yang adil, terbuka, dan menghargai keberagaman agar semua karyawan merasa diperlakukan dan baik, dihargai, serta dihormati tanpa memandang perbedaan mereka. Dengan manajemen yang inklusif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kerjasama tim, dan mendorong produktivitas karyawan. Selain itu, kemajuan teknologi dan perubahan cara kerja yang semakin dinamis juga menambah tantangan bagi manajemen SDM. Perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi, melatih karyawan agar mampu mengikuti perkembangan zaman, serta menjaga motivasi kerja di tengah perubahan yang cepat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Zikri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan internal manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita mengetahui apa saja tantangan-tantangan internal manajemen sumber daya manusia, saya akan menjelaskan apa itu tantangan internal manajemen sumber daya manusia. Tantangan internal manajemen sumber daya manusia adalah berbagai masalah yang muncul dari dalam perusahaan itu sendiri yang dapat memengaruhi cara perusahaan mengelola karyawannya. Tantangan ini penting diperhatikan karena berdampak langsung pada semangat kerja, produktivitas, dan keberhasilan organisasi. Tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan yang pertama yaitu budaya dan sumber daya organisasi. Setiap perusahaan memiliki budaya kerja yang berbeda-beda, ada yang terbuka dan ada yang tidak terbuka. Nah, menurut kami, budaya organisasi yang terlalu kaku atau tidak terbuka terhadap ide baru seringkali membuat karyawan sulit berkembang atau enggan untuk berinovasi. Nah, padahal lingkungan kerja yang positif dan terbuka sangat penting agar karyawan bisa bekerja sama dengan baik dan saling menghargai. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua perusahaan memiliki sistem teknologi yang memadai. Akibatnya pekerjaan jadi lebih lambat dan pengelolaan sumber daya manusia tidak berjalan dengan efisien, terutama di era digital saat ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan sumber daya manusia.
Masih banyak karyawan yang belum memiliki kemampuan digital atau soft skill yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini bisa menghambat kinerja dan kemampuan perusahaan bersaing. Selanjutnya, yang keempat yaitu budaya organisasi yang konservatif. Beberapa organisasi masih mempertahankan cara kerja lama dan kurang ingin berubah, sehingga sulit beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tren kerja modern. Tantangan yang kelima yaitu resistensi terhadap digitalisasi. Ketika perusahaan mulai mengikuti atau menggunakan sistem digitalisasi, sebagian karyawan menolak atau merasa takut tidak bisa mengikuti perubahan. Hal ini membuat proses transformasi berjalan lambat. Tantangan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran manajemen. Terkadang pihak manajemen belum menyadari bahwa pentingnya digitalisasi dan pengelolaan sumber daya manusia di jangka panjang. Akibatnya, kebijakan yang sudah dibuat tidak mendukung kemajuan organisasi. Nah, jadi itu dia tantangan internal manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan eksternal dalam MSDM. Berikut beberapa tantangannya, yaitu yang pertama adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan bisnis dan interaksi dengan pihak lain. Perubahan ekonomi, sosial, teknologi, serta hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan masyarakat membuat kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan dalam perusahaan ikut berubah. Oleh karena itu, bagian SDM harus mampu membaca tren eksternal dan menyesuaikan strategi rekrutmen, pelatihan, serta kebijakan kerja agar perusahaan tetap relevan dan kompetitif. 2. Persaingan industri. Persaingan antar perusahaan tidak hanya pada produk, tetapi juga dalam mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang terbaik. Untuk mengatasi peran talenta ini, organisasi perlu menawarkan kompensasi yang layak, lingkungan kerja yang nyaman, dan peluang karir yang jelas. Jika tidak, karyawan berkualitas mudah pindah ke pesaing dan produktivitas perusahaan menurun. Yang ketiga, tekanan dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Setiap pemangku kepentingan seperti pemilik, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat memiliki tuntutan yang berbeda-beda. Pengelolaan SDM harus mampu menyeimbangkan efisiensi biaya, kesejahteraan karyawan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Jika harapan mereka tidak dipenuhi, dapat memuncul konflik, turunnya kepercayaan, bahkan merusak citra perusahaan. Yang keempat, yaitu ketersediaan penyedia teknologi dan biaya lisensi. Penggunaan sistem digital seperti aplikasi rekrutmen, absensi, atau penggajian serta membantu efisiensi tetapi sering terkendala biaya lisensi, pemeliharaan, dan keterbatasan penyedia layanan. Oleh sebab itu, perusahaan harus cermat memilih teknologi yang sesuai kebutuhan, mudah diintegrasikan, dan tidak membebani anggaran. 5. Regulasi pemerintah terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi karyawan, yaitu data karyawan bersifat sensitif dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga perusahaan wajib menjaga kerahasiaan, membatasi akses, dan memastikan sistem penyimpanan aman. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari kebocoran data, sanksi hukum, serta menjaga kepercayaan dari karyawan maupun pihak luar. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maryam. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan MSDM pada tahun 2025, yaitu sistem rekrutmen yang efektif dan berbasis kompetensi. Rekrutmen harus dilakukan secara strategis, objektif, dan sesuai nilai serta budaya organisasi untuk mendapatkan kandidat terbaik. Setiap proses seleksi harus dirancang tidak hanya untuk menguji apa yang kandidat ketahui, tapi juga bagaimana mereka menerapkan pengetahuan itu, atau dengan kata lain, kompetensinya. Tujuannya adalah memastikan kandidat yang terpilih benar-benar the best fit, baik dari sisi keterampilan maupun kecocokan budaya kerja atau culture fit. Jadi, rekrutmen kedepannya harus dilakukan secara strategis, objektif, dan selaras dengan nilai serta budaya organisasi.
Lalu pada poin kedua yaitu pemanfaatan teknologi HR termasuk HRIS dan digital tools. Di sini fokus pada 2 poin yaitu sistem rekrutmen berbasis teknologi yang memungkinkan penyaringan ribuan pelamar dengan cepat dan objektif. Dengan sistem ini, tim HR tidak terbebani oleh pekerjaan administratif dan proses rekrutmen bisa berjalan jauh lebih efisien. Lalu yang kedua yaitu HRIS atau Human Resource Information System. Sistem ini menjadi jantung dari manajemen SDM karena mendukung pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pengembangan karyawan. Melalui HRIS, seluruh data karyawan terintegrasi sehingga keputusan dapat dibuat berdasarkan data yang akurat. Misalnya siapa yang perlu dilatih, dipromosikan, atau diberi penghargaan. Dengan kata lain, teknologi HR membantu kita mengelola manusia bukan lagi dengan insting tapi dengan insight. Lalu yang ketiga, pengembangan kompetensi karyawan. Kompetensi yang dibutuhkan kini semakin luas. Pengembangan tidak hanya berfokus pada hard skill yang spesifik pekerjaan, tetapi juga soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kolaborasi. Kemampuan yang sangat penting di lingkungan kerja yang dinamis dan fleksibel. Selain itu, digital literasi juga menjadi hal yang wajib. Kita harus memastikan setiap SDM mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Tanpa literasi digital yang memadai, SDM akan kesulitan mengikuti perkembangan era industri 4.0 dan revolusi teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mariam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kebutuhan manajemen sumber daya manusia pada tahun 2025. Yang keempat ialah pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, yakni pelatihan yang harus dilakukan secara terencana, rutin, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan adaptasi karyawan terhadap perubahan. Pelatihan juga harus bersifat adaptif sehingga dapat membantu karyawan untuk menghadapi dinamika dan tantangan baru di lingkungan bisnis modern. Yang kelima ialah seleksi yang transparan dan sistematis. Proses seleksi karyawan harus dilakukan dengan adil, terukur, dan berbasis kompetensi sehingga perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Transparansi dalam seleksi menciptakan kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan HR benar-benar didasarkan pada kemampuan dan potensi, bukan faktor subjektif. Yang keenam ialah sistem manajemen kinerja yang adil. Sistem manajemen kinerja harus mengaitkan tujuan individu dengan sasaran organisasi dan diperlukan umpan balik atau feedback yang konstruktif, penilaian yang transparan, dan penghargaan yang seimbang agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih baik. Dengan sistem ini, evaluasi kinerja menjadi lebih objektif dan berorientasi hasil. Yang ketujuh ialah kompensasi dan sistem penghargaan. Kompensasi dan sistem penghargaan yang adil dan proporsional penting untuk menjaga motivasi dan loyalitas karyawan. Sistem ini dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan karena karyawan yang dihargai secara layak akan bekerja lebih semangat dan produktif. Bentuk penghargaan bisa berupa finansial seperti gaji dan bonus maupun non-finansial berupa pengakuan, promosi, dan pelatihan karir. Kebutuhan manajemen sumber daya manusia pada tahun 2025 menekankan pada profesionalisme, teknologi, dan pengembangan yang berkelanjutan. Organisasi yang ingin unggul harus mampu memanfaatkan teknologi HR secara optimal, membangun sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan, dan menjalankan sistem yang transparan, adil, dan berbasis kompetensi. Baik, terima kasih Fitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan berbasis nilai dan komunikasi. Kemampuan berbasis nilai dan komunikasi. Materi ini menjelaskan kerangka yang menguraikan elemen-elemen kunci
yang dibutuhkan oleh karyawan atau organisasi modern dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kompetensi inti, yang kedua, adaptasi dan loyalitas, yang ketiga, kemampuan berbasis nilai dan komunikasi. Yang pertama, dalam kompetensi inti, ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki. Yang pertama, hard skill. Kemampuan hard skill yaitu kemampuan teknis atau pengetahuan spesifik yang dipelajari melalui pelatihan, pendidikan, atau pengalaman, dan biasanya dapat diukir, misalnya coding, analisis data, dan akuntansi. Yang kedua, soft skill. Soft skill ini merupakan atribut pribadi yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain, misalnya kepemimpinan, kerja tim, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, digital literasi, yaitu kemampuan untuk menentukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat konten menggunakan teknologi digital, seperti memahami penggunaan yang aman dan etis. Yang kedua, ada adaptabilitas dan loyalitas. Bagian ini berfokus pada bagaimana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan mempertahankan komitmennya pada perusahaan, yaitu adaptabilitas karyawan, yaitu kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi baru, peran yang berbeda, atau strategi bisnis yang berubah. Yang kedua, peningkatan produktivitas, yaitu langkah-langkah atau hasil yang menunjukkan peningkatan efisiensi dan output kerja karyawan. Yang ketiga, peningkatan loyalitas, yaitu upaya untuk membangun atau mempertahankan komitmen kesetiaan karyawan terhadap perusahaan yang seringkali menghasilkan turnover atau pergantian karyawan yang lebih rendah. Yang ketiga, kemampuan berbasis nilai dan komunikasi. Ini adalah inti dari judul materi, menekankan pentingnya nilai-nilai dan interaksi yang efektif. Memahami perbedaan, yaitu kemampuan untuk menghargai, mengakui, dan bekerja secara efektif dengan beragam individu, baik itu latar belakang budaya, cara berpikir, atau pendapatan. Hal ini krusial untuk lingkungan kerja inklusif. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu proses penyampaian pesan yang jelas, ringkas, dan persuasif, memastikan bahwa penerima memahami maksud yang dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, yang mencakup lisan, tulisan, dan nonverbal. Intinya tentang materi ini ialah menyarankan bahwa menjadi karyawan yang sukses dan kontribusi pada organisasi yang kuat, seseorang tidak harus menguasai keahlian teknis, tetapi juga sifat interpersonal, mahir dalam teknologi digital maupun beradaptasi, berkomitmen, dan yang paling penting, mampu berkomunikasi secara efektif sambil menghargai perbedaan, kemampuan berbasis nilai dan komunikasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Suci. Kesimpulan presentasi pada hari ini adalah manajemen sumber daya manusia menghadapi tantangan internal dan eksternal yang memerlukan rekrutmen berbasis kompetensi, memanfaatkan teknologi, serta pengembangan keterampilan dan pelatihan berkelanjutan. Sistem manajemen kinerja dan penghargaan yang adil juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan di era digital. Selain itu, pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, seleksi yang transparan, sistem manajemen kinerja yang adil, serta kompensasi dan penghargaan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan adaptabilitas karyawan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Ini referensi yang kami pakai, dan terima kasih atas perhatiannya Ibu, dosen, dan kawan-kawan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.